Dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian ATR BPN dan seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Kamis siang. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Osi Dermawan mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang progresif dalam pengendalian alih fungsi lahan. Osi menjelaskan pihaknya saat ini fokus untuk menuntaskan masalah di bottleneck dan daerah yang sulit memenuhi target pemerintah pusat untuk pemenuhan 87% lahan sawah dilindungi. Menurutnya, jika masalah tersebut bisa segera diperbaiki, harapannya regulasi nanti dapat terintegrasi dengan pengelolaan tata ruang di wilayah kabupaten dan kota, sehingga dapat memberi kepastian kepada masyarakat, petani, hingga investor. Bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang juga cukup progresif dalam upaya untuk memperbaiki pengendalian alih fungsi lahannya. Kalau ini bisa segera kita perbaiki, harapannya adalah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, sehingga bisa memberi kepastian baik kepada masyarakat, kepada petani, dan juga kepada investor untuk pembangunan. Saya pikir itu ya. Untuk alih fungsi lahan yang paling banyak ditemukan di mana sih Pak? Gimana Pak? Alih fungsi lahan paling banyak ditemukan di mana yang sekarang? Jadi kita tidak lagi berbicara apa alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dimungkinkan untuk lahan-lahan yang memang dimungkinkan untuk dirubah fungsinya. Nah sekarang kita sedang menuntaskan untuk mana lahan-lahan yang memang tidak akan bisa lagi untuk dialihfungsikan karena itu akan menjadi sawah. Nah fokus kita di situ saat ini. Pak, kan tadi kan disinggung bahwa ada alih fungsinya itu kebanyakan ke perumahan, ke industri. Nah ini untuk menyiasatinya seperti apa Pak agar kebutuhan pangan dan kebutuhan perumahan termasuk industri itu bisa sama-sama dipenuhi begitu Pak? Ya itu tadi kita dalam rangka menyeimbangkan antara kebutuhan lahan untuk pertanian ataupun pangan termasuk kebutuhan lahan untuk pembangunan. Bukan berarti terus kebijakan ini anti pembangunan. Dua-duanya harus ditempatkan dalam porsi yang sama-sama penting, sama-sama strategis, sama-sama relevan bagi pemerintah daerah. Nah sekarang tinggal kita duduk bersama untuk menyeimbangkan mana yang untuk pangan, yang mana yang untuk sawah, mana yang untuk pembangunan, yaitu untuk perumahan, untuk investasi, proyek strategis nasional, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih. Semua ini akan bisa dibangun dengan tertib dan tenang kalau pengaturan wilayah klaser-klasernya sudah lebih jelas. Jadi ini lebih kepada kita perbaikan database kita sehingga database ini disepakati antara pusat dengan daerah. Daerah tidak lagi punya kegamangan dan keraguan, pusat pun juga memiliki data yang sama. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat penetapan lahan sawah dilindungi atau LSD. Hal ini guna menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat. Di mana saat ini lahan sawah dilindungi di Jawa Tengah sudah 85,11%. Tinggal menuntaskan beberapa wilayah yang minim lahan sawah, seperti di tengah kota, seperti di Kota Solo, Kota Semarang, dan Magelang Kota. Kita mengundang dari Kementerian ATR BPN untuk menentukan luas baku lahan di mana Provinsi Jawa Tengah sudah hampir 85% LSD yang kita ajukan dan insya Allah dalam waktu dekat seluruh Bupati Wali Kota hadir untuk menyamakan persepsi sehingga ketentuan 87% nanti dapat dipenuhi. Ini akan memudahkan bagaimana revitalisasi lahan yang lahannya itu hijau tetap hijau, kemudian memudahkan terkait dengan peta lokasi investasi yang akan masuk di wilayah kita. Dan ini menjadi penting apabila semuanya kita berjalan bersama-sama antara kementerian, kemudian provinsi maupun kabupaten kota yang hari hadir. Okay? Itu lahan sawah yang kebanyakan berubah di Jawa Tengah, penyebabnya apa Pak? Yang pertama ya kita belum ada penentuan LSD, jadi belum ada penentuan luas baku tanah dari masing kabupaten kota, sehingga beralih fungsi. Nah, hari ini kita tata untuk tidak coba-coba merubah lahan yang fungsinya hijau untuk berubah. Kalau sudah LSD-nya nanti Gubernur akan mengajukan secara utuh kepada kementerian. Di kementerian nanti akan RT/RW-nya akan kita rubah dan kita bakukan terkait luas baku tanah
yang tidak berubah. Itu Demikian. pentingannya Oke. biasanya buat industri, perumahan Satu atau apa? industri, kemudian kedua investasi, yang ketiga adalah perumahan juga bisa. Bagaimana RAI di kabupaten kota mau bangun ternyata lahannya adalah lahan hijau, kan akhirnya benturan. Di antaranya begitu. Jadi memastikan bahwa yurisdiksi tempat tertentu adalah tempat aman untuk investasi maupun lahan-lahan yang untuk peruntukan pada tempatnya. Gitu. Sisa 15%-nya itu di mana, Pak? Apanya? Sisa 15%-nya itu di 15% yang belum itu rata-rata di kota, kayak kota Solo, kota Madya Semarang, tadi ada lagi Magelang, itu belum karena dia nggak punya lahan. Makanya nanti akan di-guidance oleh kementerian dari Dirjen untuk kita gabungkan dengan kabupaten kota sehingga provinsi bisa 87%. Okay? Dalam rapat tersebut, OSI juga menekankan rapat ini ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan lahan untuk pangan dan untuk pembangunan, bukan sepenuhnya menolak adanya pembangunan. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.